Hello everyone, my name is Giovanna and welcome back to Giovanna's Library. Maaf ya sudah lama tidak aktif di YouTube, tapi hari ini aku kembali dengan dongeng baru dari majalah Bobo, 5 Kalung Kayu Manis. Selamat mendengarkan. 5 Kalung Kayu Manis oleh Resita Patapa. Seorang laki-laki tua tiba di sebuah pondok. Pondok itu adalah tempat pertemuan dalam undangan yang ia terima. Sebuah pondok tempat makan di alam terbuka. Seorang gadis pelayan datang membawa segelas air. Ia hendak meletakkannya di depan Tuan Albert, laki-laki tua itu. Sayang, gelas itu lepas dari genggamannya dan tumpah di pakaian Tuan Albert. Saya sungguh minta maaf, Tuan, ucap pelayan itu takut. Tuan Albert tersenyum. Kalau dulu, mungkin ia akan marah luar biasa. Namun sekarang, ia sadar bahwa itu tidak ada gunanya. Oh, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya, Dik, ucapnya sabar dan ramah. Gadis pelayan itu pergi hendak mengambil kain lap. Ia sempat berpapasan dengan seorang laki-laki tua lain. Laki-laki itu tampak memungut sebuah gelang emas yang tergeletak di lantai. Halo Albert, sapanya. Tuan Albert terpana melihatnya. Mereka saling berpelukan penuh haru. Apa kabarmu, Franz? Tanya Tuan Albert saat mereka duduk. Franz bercerita dengan penuh semangat tentang toko rotinya. Pelayan tadi datang lagi dengan sehelai kain lap. Ia menyerahkannya pada Tuan Albert. Setelah itu, ia bertanya kepada Tuan Franz. Maaf, Tuan, apakah Tuan melihat sebuah gelang emas terjatuh di lantai saat menuju pondok ini? Saya baru sadar gelang itu terjatuh. Tuan Franz menyerahkan gelang yang ia pungut tadi. Gelang ini terjatuh di sana, katanya sambil menunjuk lokasi di punggutnya gelang itu. Pelayan itu berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Setelah mencatat menu pesanan mereka, ia kembali pergi. Tuan Albert tersenyum memperhatikan temannya. Tuan Franz tertawa. Kau pasti ingin berkomentar bahwa aku sudah berubah, begitu kan? Kata Tuan Franz. Mereka mengenang masa persahabatan saat mereka muda dulu. Franz muda adalah orang yang sangat suka berbohong. Namun ketika para sahabatnya saling berpisah, pelan-pelan ia mengubah sikapnya. Tak lama, dua orang lainnya datang. Mereka adalah Tuan Rick dan Tuan Davis. Keempat laki-laki tua itu kemudian saling berpelukan gembira. Tuan Davis tak sabar untuk bercerita. Aku harus menceritakan sesuatu. Dalam perjalanan ke sini, kami bertemu penodong. Namun Rick dengan berani melawan mereka. Salah satunya terkena pukulan telak saat Rick melindungiku. Tuan Albert dan Tuan Franz tercengang. Wow, itu bukan seperti Rick yang kita kenal dulu ya, kata Tuan Albert. Mereka ingat betapa penakut dan pemalunya Rick ketika muda. Jangankan melawan penjahat, ia selalu berlindung di balik punggung teman-temannya saat berada di keramaian. Tuan Rick tersenyum. Kalian juga harus tahu Davis yang sekarang. Tadi aku melihat ia membantu seorang nenek menyeberang jalan dan membawakan barang-barangnya. Ia juga membeli bunga dari seorang anak di pintu masuk pondok ini. Aku tidak tahu akan diapakan bunga itu, tutur Tuan Rick. Tuan Davis meletakkan bunganya di dalam gelas kosong di antara mereka. Bila aku letakkan di sini, tempat ini jadi lebih indah, bukan? Teman-temannya tertawa. Mereka bercanda tentang betapa angkuhnya Davis ketika masih muda dulu. Selain tak pernah mau menolong orang susah, ia juga tidak mau menoleh kepada pedagang atau pengamen yang menghampirinya dimanapun. Dulu, Davis selalu menyombongkan kekayaan keluarganya. Sementara pelayan meletakkan berbagai jenis makanan dan minuman, mereka terus berbincang. Tinggal Greg yang belum datang. Kalau kita semua mendapat undangan yang sama untuk datang ke tempat ini, seharusnya dia juga mendapat undangan, kata Tuan Rick. Mereka teringat bagaimana restoran yang mereka bangun bersama saat muda dulu telah bangkrut karena sifat-sifat buruk mereka. Selain itu, mereka semua mengakui kesalahannya dan pergi, tidak mau lagi melanjutkan usaha restoran tersebut. Hanya satu orang yang bertahan, yaitu Greg. Ia bersumpah tidak akan memaafkan keempat temannya itu. Kalau mengingat sifat Greg, rasanya dia tidak akan datang, ujar Tuan Albert. Ya, mungkin dia masih kesal, timpal Tuan Franz.
Tuan Davis tiba-tiba mengeluarkan kalung persahabatan mereka yang mata kalungnya berbentuk potongan kayu manis. Teman-temannya melakukan hal serupa. Kini tergeletak 4 kalung kayu manis yang tersusun di tengah meja. Susunan itu hampir membentuk kayu manis utuh. Tinggal 1 potong lagi. Dia harus tahu bahwa kita merindukannya, ucap Tuan Davis pelan. Tiba-tiba, seseorang meletakkan kalung kayu manis yang kelima. Dia adalah gadis pelayan itu. Kakekku, kakek Greg sudah memaafkan sahabat-sahabatnya. Beliau menitipkan kalung ini sebelum meninggal 2 minggu yang lalu. Beliau juga yang memintaku mengumpulkan tuan-tuan di sini. Kakek selalu menceritakan keempat sahabatnya dengan bangga. Senang sekali aku bisa bertemu dengan keempat sahabat kakekku. Kakekku sengaja membangun pondok-pondok di alam terbuka ini untuk mengenang sahabat-sahabat baiknya. Aku yang mengurus tempat ini sekarang. Kakek juga memintaku menyampaikan kalung ini. Tolong, maafkan kesalahan kakekku, ujar gadis pelayan itu sambil sedikit membungkukkan tubuhnya. Keempat laki-laki tua itu tertegun. Susah payah mereka mengenang air mata yang mulai jatuh. Tentu saja, Greg, selalu ada sejuta maaf untuk seorang sahabat, ucap mereka dalam hati. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Bagaimana, bagus kan? Dan pesan moralnya, mengubah sifat buruk diri sendiri memang hal yang penting. Begitu juga dengan menikmati masa kini menikmati masa kini yang kita alami sekarang. Because you'll never know how much something or someone will change. Kita tidak akan tahu seberapa banyak sesuatu atau seseorang berubah seiring berjalannya waktu. Nah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you and I'll see you in my next video.